Mari sharing bersama Dedi. Dad, peralatan apa aja sih kalau saat sudah sampai rumah? Oke, sebelum itu kita disclaimer dulu ya. Nah, ini pertanyaan bagus ya, karena kadang itu kita fokusnya cuma, nanti kalau lahiran tuh harus ada apa aja sih, tapi ternyata yang di rumah itu lebih penting loh, karena yang di rumah itu adalah kehidupan kita selanjutnya setelah pulang dari rumah sakit. Nah, peralatan juga tergantung dari keadaan masing-masing parents. Ada yang butuh ini, ada yang butuh itu, dan juga ada yang kadang di rumahnya juga beda-beda. Pokoknya keadaannya beda-beda, jadi belum tentu bisa sesuai sama dad. Tapi kalau dad, ini aja nih yang dibutuhin. Pertama itu perlengkapan mandi. Bak mandi juga harus hati-hati ya pilihnya. Nanti dad akan buat video untuk bak mandi, mana yang lebih bagus dan mana yang tidak, dan apa yang biasa dad pakai. Itu nanti akan ada videonya dan dad akan kasih linknya di deskripsi. Yang selanjutnya itu adalah sabun dan sampo. Nah, sabun dan sampo ini nih hati-hati juga ya. Kadang itu ada sampo dan sabun yang digabungin jadi satu. Kalau menurut dad sih lebih baik cari yang sabun dan sampo itu pisah. Jangan yang gabung, karena kadang yang gabung itu bisa bikin ketombean dan bikin rambutnya berminyak dan lain-lain gitu loh. Kalau dad itu lebih suka yang udah pisah. Nah, ini salah satu contoh yang dad pakai sih seperti ini. Dia kayak body wash gitu, jadi benar-benar cuma body wash aja, yang nggak sama sampo. Sampo-nya juga pisah. Sebenarnya satu merek juga nggak apa-apa sih, yang merek yang ini juga nggak apa-apa. Tergantung kalian cocoknya bayinya yang mana. Jadi kalau bisa sih coba aja dulu 2 atau 3 merek gitu. Kalau udah cocok ya udah itu aja. Ya kelihatan cocoknya dari mana ya, ada ketombe atau enggak. Kadang tuh bayi bisa ada ketombean dikit-dikit gitu loh kalau nggak cocok sama samponya. Itu sih, sama rambutnya cepet tumbuh nggak gitu. Cuma sebenarnya itu juga tergantung gen ya, lebih ininya. Cuma kadang sampo juga membantu. Yang penting nggak ada berminyak dan juga ketombean aja. Selanjutnya ada handuk juga ya. Nah, ini handuknya. Sebenarnya kalau handuk itu bisa pakai handuk biasa juga, yang biasa kita pakai. Tapi kalau bisa sih carinya yang halus. Kalau nggak mau pusing ya cari yang buat baby aja lah. Kita juga ada perlak atau underpad. Nah, bisa pilih perlak yang langsung kayak pakai berulang bisa, nanti tinggal dicuci, atau bisa pakai underpad. Kalau dad sih sukanya pakai underpad yang sekali pakai. Nah, ini nih contohnya ya. Nah, underpad sekali pakai ini bisa juga dipakai sama ibunya. Biasa kan ibunya masih nifas tuh awal-awal. Ini bisa nih buat lapisan di bawah duduk dia atau tidur dia. Jadi biar nifasnya kalau misalnya amit-amit keluar itu masih kenanya di sini, nggak langsung kena kasur. Selanjutnya juga ada waslap. Waslap sih dad nggak bawa ya. Waslap kayak udah biasa lah ya buat ngelap-ngelap bayi. Nanti kalau mandi juga bisa dilap-lap pakai waslap. Oke, selanjutnya itu ada sisir. Sisir juga penting ya untuk bayi karena dia untuk merangsang biar rambutnya itu cepat tumbuhnya juga. Terus ada lanjutan bola kapas atau cotton ball. Ini cotton ball juga penting banget ya. Karena untuk yang pinknya atau pupnya itu bisa pakai cotton ball, dikasih air hangat. Nanti dad akan kasih tahu contohnya bagaimana di video selanjutnya. Selanjutnya itu ada kasa steril. Kasa steril ini untuk lidah, membersihkan lidah si bayi saat setelah mandi, atau kalau dia lagi kotor banget lidahnya bisa pakai ini. Situ juga ada untuk tali pusarnya. Ini juga bisa buat tali pusar, membersihkan tali pusar juga bisa pakai kasa steril. Biasa dad sih pakai yang ini, kasa sterilnya yang 16 x 16 cm. Nah, kita juga bisa pakai tisu basah. Nah, tisu basahnya juga pilih yang untuk bayi yang tidak beralkohol dan tidak berwangi, tidak ada baunya. Dan juga ada tisu basah juga khusus untuk tali pusarnya. Itu juga penting. Biasa sih kalau itu dapat dari rumah sakitnya ya, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa, bisa pakai kasa steril juga. Nah, selanjutnya ada skincare, tapi skincare nanti akan kita bahas di akhir video ya. Nah, untuk mandi juga sebenarnya kita bisa panggil bidan untuk home care ke rumah kita. Mandinya jadi dimandiin bidan. Itu udah banyak banget sih. Kalau kita ke RS atau ke bidan itu bisa tanya ke mereka, ada nggak home care-nya. Kalau kita stroke ya sama mereka, kita udah lahiran di situ dan kita ngelihat bidannya tuh kok baik banget sih sama saya, bisa tanya dia, ada home care nggak untuk mandiin bayi, untuk jemur bayinya. Biasa sih banyak yang mau ya, dan itu juga nggak terlalu mahal lah. Biasa sampai tali pusarnya itu copot gitu. Paling sehari dia datang sekali, jam berapa, jam 8 atau jam 7 pagi gitu, untuk mandiin. Nah, itu juga kita sekalian belajar tuh cara mandiin bayi yang baik dan benar gimana dari bidannya. Kalau menurut saya sih itu bagus untuk edukasi pertama. Kita jadi nanya-nanya, karena tuh pas pulang pertanyaannya bakal lebih banyak daripada pas di rumah sakit. Kita bisa nanya bidannya, karena bidannya pasti lebih tahu ya. Dia kan udah berpengalaman banyak dan juga belajarnya untuk itu. Jadi kalau menurut saya sih kalian itu enak banget kalau pakai home care. Kalian pakai home care itu juga untuk ibunya juga.
Bayangin ibunya masih capek banget setelah melahirkan. Apalagi harus mandiin bayi, bayangin dia harus jongkok atau apa namanya? Harus mandiin dengan jongkok lama dan atau duduk lama, itu tuh kasihan banget. Karena itu pasti masih sakit banget, apalagi yang sesar. Aduh, itu pasti masih sakit banget. Jadi kalau bisa sih para Pak Sunya bantu ya untuk rekomen home care atau tanya-tanya ke bidan-bidan yang saat di rumah sakit itu. Selanjutnya adalah perlengkapan tidurnya ya, perlengkapan tidur baby. Jadi perlengkapan tidur itu biasa ada bednya. Kalian juga harus pilih pas awal sebelum melahirkan, bednya tuh mau kayak gimana. Kan ada tuh bednya yang kayak box ya, kayak box yang kayak pisah. Terus ada juga yang kalau kalian mau di sebelah kita, kayak langsung di tengah-tengah dia tidurnya bareng kita, itu juga bisa. Atau kalian mau yang dia pisah kamar, itu juga bisa juga, tapi beda lagi. Tapi bisa juga itu bisa pakai box sih. Nah, box juga ada macem-macem, kayak box yang biasa kayak yang ada kainnya gitu. Nah, itu bisa dinaik turunin. Di situ juga ada yang kayak buat ganti pampasnya, itu juga bisa. Tapi kalau Dad sendiri sih taruhnya di tengah kasur, karena biar lebih gampang buat nyusuin dan lain-lain. Kayak ganti pampers, apalagi kalau lagi nangis itu lebih gampang. Jadi kita nggak harus bangun terus berdiri buat datengin dia gitu. Kadang kalau pakai box itu harus kita berdiri lah dan ngeliatin dia langsung. Ada juga yang pakai box yang bisa di side bednya, jadi kayak langsung di samping bednya terus ngabung ya sama bednya. Itu juga bagus sih, tapi kalau yang kayak gitu biasanya jadinya yang bangun cuma si ibunya aja, karena biasa di sebelah ibunya gitu. Tapi itu cocok kalau yang tidurnya kalian tuh paksunya tuh tidurnya udah berantakan lah, mau kemana-mana kan, takut kan kalau taruh tengah takut ketiban atau apa, ya bisa taruh di side bednya gitu. Tapi kalau yang kayak box dan lain-lain itu paling cuma 2 tahunan atau setahun lebih tuh udah susah pakainya gitu. Kadang anaknya juga nggak mau. Jadi tergantung kalian lagi mau pakai yang mana. Selanjutnya ada spraynya. Spray juga ada banyak macam ya. Spray untuk kasurnya. Jadi kalau bisa sih cari yang anti ompol, itu biar lebih gampang. Tapi kadang emang anti ompol tuh agak panas. Jadi kalau Dad sih bikinnya tuh pakai spray anti ompol dulu, baru spray biasa, jadi nggak terlalu panas-panas banget lah gitu. Dia itu juga udah banyak kok yang murah. Terus selanjutnya juga bedong atau selimut. Kalau bedong sih semua udah tahu ya kayak gimana, yang penting jangan bedongnya terlalu kenceng, apalagi kakinya dilurusin, itu nggak boleh, tolong banget ini nggak boleh. Karena itu dapat merusak tatanan dari kakinya itu. Kalian bisa lah tanya ke dokter anak kalian sendiri itu boleh atau enggaknya gitu. Kalau menurut Dad sih itu nggak boleh, nggak bagus, dan juga kata dokter yang Dad biasa datengin itu juga nggak bagus. Selanjutnya itu kelambu. Kelambu itu kalau kalian di box sih biasanya udah include ya sama kelambunya, tapi kalau kalian enggak bisa juga beli kelambunya langsung. Tapi kalau saran Dad sih kalian lihat dulu ukurannya, karena kalau di Dad kan dia di tengah-tengah nih, terus pakai kelambu itu jadinya kita udah mentok semua kanan kiri gitu loh. Jadi kayak jadinya nggak pernah dipakai kelambunya. Perlengkapan pergi, ini juga perlengkapan pergi tergantung ya dari masing-masing ke kebutuhannya. Yang pertama sih kalau Dad car seat itu harus beli dari awal, karena harus membiasakan dari awal tuh pakai car seat biar enak kaliannya. Karena kalau udah agak gede agak susah. Dad juga agak nyesel karena pakainya pas udah agak gedean jadi agak susah. Terus yang kedua tuh stroller. Stroller itu juga bisa dicari saat di awal atau nanti saat dia udah agak gedean, saat kita udah mau pergi-pergi. Soalnya kan 1-2 bulan pertama pasti males ya kita pergi-pergi. Apalagi bawa-bawa yang masih baru banget itu agak riskan juga. Jadi kalau Dad sih beli strollernya nanti setelah kayak udah 4 bulan atau 5 bulanan, jadi kayak udah enak loh dibawa pergi, itu udah pakai stroller. Selanjutnya tas itu juga penting, cari tas yang bisa buat untuk botol dan juga untuk termos dan lain-lain. Kalau kalian pakai ASI, kalian bisa bawa tempat-tempat ASI-nya, itu juga taruh di kayak bag yang bisa khusus buat ASI ya, kayak bisa ice gelnya gitu. Botol susu itu bisa untuk yang ASI ataupun yang Sufor. Kalau yang Sufor juga jangan lupa bawa termos. Itu termos penting banget. Kalian juga harus cari termos yang bisa 8 jam lebih atau 12 jam lebih. Nanti Dad akan bahas tentang termos di video-video selanjutnya. Jika ASI, kalian juga harus bawa penghangat ASI. Itu penting banget sih, cuma emang agak lama, kadang 2 jam gitu loh kalau buat penghangat ASI itu. Jadi kalian cari aja lah yang nggak terlalu mahal juga nggak apa-apa. Itu kain penutup, ini penting banget saat kita mengasihi itu. Istri Dad juga penting, itu enak banget, kepake banget tuh yang ada kayak capitannya. Itu tuh jadi bisa di mana aja main capit-capit aja tuh udah ketutup semua gitu loh. Itu gendongan juga kalian pilih-pilih ya. Gendongan itu
tergantung berat dan juga ukuran dari si parents itu. Jadi nggak cuma yang si bayinya aja, tapi parentsnya juga. Karena Dad beli beberapa kali itu nggak cocok. Jadi kalau bisa sih beli langsung, habis itu cobain. Tapi sekarang emang agak susah sih nyari toko-toko yang bisa langsung cobain gendongan, nggak kayak dulu. Yang paling aman sih gendongan kain, karena kita bisa langsung langsung sesuaiin aja gitu ikatnya. Cuma emang ikatnya agak ribet, kita harus belajar lagi. Mungkin next akan Dad buat video untuk pakai yang kain itu ya, dan juga jenis-jenis gendongan apa aja yang enak dipakai. Sebenarnya banyak sih peralatan lainnya, tapi itu tergantung dari parent sendiri apa aja yang dibutuhkan. Kalau pampers situ, ras krim dan lain-lain itu pasti harus dibawa ya. Udah basic itu harus dibawa. Itu sih nggak akan disebutin. Situ selanjutnya adalah skincare si kecil. Waduh, sekarang tuh anak bayinya sudah banyak skincare-nya. Pusingnya kalau dulu kan enak tuh, langsung kasih bedak ke semuanya, dikasih bedak habis mandi sampai cemong itu untuk menandakan udah mandi. Kalau sekarang kan kita nggak boleh kasih bedak ya, karena bedak itu dapat terhirup. Jadi kalau bisa sih jangan kasih bedak, apalagi masih newborn dikasih bedak. Aduh, kasihan banget deh, itu kan pasti partikel-partikel mau sejauh manapun kita kasihnya atau kayak gimana pun, kalau bisa sih nggak usah, apalagi yang punya alergian. Itu bahaya banget bedak itu. Skincare pertama yang menurut Dad itu paling penting adalah Diaperas atau ras krim. Aduh, ini ras krim ini penting banget nih. Tapi cocok-cocokan ya, kadang ada yang cocok merek ini dan ada yang cocok merek itu. Kalau Dad sih biasa pakai ini sekarang, karena ngerasa lebih cocok aja gitu. Di kulitnya juga cocok dan juga ras krimnya lumayan bagus lah gitu. Jadi nggak terlalu merah jadinya gitu sih. Selanjutnya itu adalah sunscreen. Jadi nggak cuma orang gede aja yang pakai sunscreen ya, sekarang anak baby pun harus pakai sunscreen. Bahkan cuma di rumah, apalagi kalau kamarnya itu deket sama jendela, itu penting banget nih sunscreen, karena sekarang kan bahaya banget ya dari matahari, bahkan dari jendela pun udah nembus UV-nya. Jadi penting banget sunscreen. Kalau Dad sih selalu pakai sunscreen yang ini karena udah cocok. Tapi kalian bisa coba yang merek-merek lain juga nggak apa-apa, coba aja dulu. Kalau nggak cocok kan kelihatan merah atau misalnya jadi gatel-gatel, itu mungkin nggak cocok. Minyak telon ini kadang bisa pakai bisa enggak sih. Sebenarnya ada beberapa DSA juga udah nggak suka kalau kita pakai minyak telon. Ini kalau pakainya aja kayak misalnya si babynya tuh lagi perutnya kembung atau apa gitu, itu wajib pakai sih minyak telon nih, wajib ada walaupun nggak pakai tiap hari gitu. Baby hair lotion yang habis mandi ya, baby hair lotion kayak kita pakein buat rambutnya yang biasa ada kemirinya gitu. Terus ya kayak biasa sabun, di situ sampo ini harus pisah ya. Jadi sabun sama sampo kalau bisa cari yang pisah. Selanjutnya ada pelembab ya. Pelembab itu biasa buat pelembab wajah sama badan. Itu cocok apalagi kalau yang anaknya tuh kulitnya kering. Itu tuh cocok banget pakai. Tapi Dad nggak siapin di sini sih karena sebenarnya jarang pakai juga. Nah, kalau Dad itu biasa pakai pertama itu Diaperas atau ras krim ya pertama untuk buat pakai popoknya. Habis itu selanjutnya baru pakai sunscreen, baru ke hair lotion. Dari hair lotion baru kasih minyak telon. Nah, biasa kayak gitu sih. Itu udah selesai deh, pakein pampers, terus pakein baju dan celana. Udah selesai, paling di situ aja. Kalau kalian ada skincare lain yang kalian mau rekomen dan juga apa sih yang kurang menurut kalian, Dad kurang skincare yang mana nih? Kalian bisa komen di bawah ya. Tambahannya adalah pemanas air atau water dispenser, tapi cari yang khusus bayi ya. Nah, itu biasanya tuh ada yang kayak teko kaca terus di bawahnya ada pemanasnya, atau enggak kayak yang dia di dalamnya tuh besi-besi dari stainless gitu. Nah, itu tinggal masukin air, nah nanti dia akan memanasin terus gitu sesuai dengan suhu yang kita mau. Itu penting banget kalau kalian pakai sulfur, atau enggak misalnya nanti udah sampai ASI, itu juga penting juga kayak buat minumnya dan lain-lain. Daripada kalian harus rebus air tiap saat, itu capek banget itu, bener deh. Dia tuh udah cobain tuh capek banget. Mungkin nanti dia akan bikin video yang dia pakai biasanya apa. Nah, tapi ada beberapa mungkin ada yang nggak suka kalau pakai kayak gini tuh karena kan makan hoax juga ya. Dulu sempat ada hoax kalau misalnya air dipanasin 2 kali itu udah nggak bagus, udah banyak zat-zat ini zat-zat itu. Wah, itu nggak bener ya guys, itu hoax. Kalian bisa cari di Google cari itu tentang itu, dan itu hoaxnya. Udah banyak juga kok dokter-dokter yang bahas tentang hoax itu nggak bener ya guys. Karena bagaimanapun air kalau dipanasin berapa kali pun, berapa ratus kali pun ya tetap air. Kecuali kalian masukin ada zat lain di situ, misalnya kasih alkohol atau apa, ya berubah. Tambahan kedua yang paling penting adalah CCTV atau monitor, khususnya kalian yang tidurnya pisah sama si baby ya, atau enggak yang kalian ada penjaganya atau misalnya susternya gitu ya. Itu juga penting banget CCTV. Kalaupun kalian nggak punya suster juga, kalau bisa sih pakai aja ya.
Karena kan untuk menilai dari kitanya sendiri juga, kadang kan parentsnya juga butuh lihat nih, apalagi kalau babynya udah bisa merangkak tuh cepet banget. Kita bisa lihat dia misalnya jatuhnya di mana atau enggak ada apa gitu. Itu penting banget jadi CCTV. Khususnya di tempat si bayi itu sering berada. Jadi gitu aja sih parents. Jadi kalau saran-saran dads ada yang kurang atau misalnya ada yang mau nambahin, silahkan tulis di komen di bawah ya. Dan selamat untuk kalian para parents yang sudah melewati proses-proses ini dan juga sudah melihat anaknya atau babynya udah di rumah dan kalian udah ngeliat lucunya gitu. Semoga persiapan kalian itu dapat membuahkan hasil yang baik dan juga kalian dapat membesarkan bayi-bayi kalian dengan baik juga dan juga bayi kalian dapat tumbuh dengan baik. Gitu aja, terima kasih. Bye parents.